Scene diawali memperlihatkan Suster Emma yang masuk ke ruang pimpinan, memegang tangannya sembari tersenyum. Lalu adegan berganti ke Hisu yang sedang meminta maaf kepada Ibu Jiwon atas perlakuan Jakyong terhadapnya. Di situ, Ibu Jiwon memperlihatkan laporan medis kepada Hisu setelah dirinya ditampar oleh Jakyong dan menyangka kalau Hisulah yang menyuruh Jakyong melakukan itu. Karena Ibu Jiwon masih tetap marah, Hisu menanyakan apa yang harus ia lakukan agar Ibu Jiwon tidak marah lagi. Secara mengejutkan, Ibu Jiwon meminta Hisu untuk menyuruh Jakyong berlutut dan meminta maaf, lalu ia akan memukul Jakyong sebagaimana Jakyong memukul dirinya. Saat sampai di rumahnya, Hisu menyampaikan pesan dari Ibu Jiwon tadi, lalu Jakyong berkata kalau ia akan melakukannya. Keesokan harinya, setelah kemarin pembokat di sana melaporkan Yuyeon kepada Bu Yang, Yuyeon yang memang sempat tidur di kamar Suyuk mengakuinya sehingga Bu Yang menampar dan memecatnya. Kemudian Hisu membawa Yuyeon ke rumahnya dan menanyakan kenapa Yuyeon tidur di sana. Yuyeon menjawab kalau dirinya hanya bertukar kamar untuk tidur karena Suyuk berkata kalau ia bisa tidur nyenyak bila tidur di kamarnya. Cerita berlanjut ke Jakyong yang datang ke rumah Ibu Jiwon untuk meminta maaf. Namun saat Ibu Jiwon menyuruhnya untuk berlutut, bukannya meminta maaf, Jakyong malah mengancam Ibu Jiwon kalau ia akan menyebarkan rahasianya yang ternyata dahulu Ibu Jiwon ini adalah seorang wanita penghibur. Dan tentu saja Ibu Jiwon terlihat sangat ketakutan. Akhirnya di scene ini kita tahu kalau Jakyong adalah ibunya Hajun ya Cingu, karena ia berkata kepada Ibu Jiwon, jika kau merundung anakku lagi, aku akan menghancurkan anakmu dengan kedua tanganku. Dan kita pun diperlihatkan ke adegan saat Jakyong meminta kepada Jiyong agar dirinya diizinkan memeluk Hajun sekali saja. Di kadenza, Suyuk baru mengetahui kalau Yuyeon diusir oleh Bu Yang karena tidur di kamarnya. Di situ Suyuk menanyakan apakah neneknya memukul Yuyeon, yang kemudian kepala Ju membenarkannya. Suyuk segera pergi ke tempat Suster Emma dan menelpon Suster Emma untuk memastikannya. Namun saat ia sampai, Yuyeon yang mengetahui Suyuk datang telah pergi dari sana. Lalu saat sampai di kadenza, Suyuk mendengar kalau ayah Yuyeon terlilit utang sehingga dikejar rentenir dan Yuyeon bekerja di sana untuk membayar uang itu. Dan tentu saja Suyuk yang mendengar itu merasa sangat bersalah kepada Yuyeon. Scene berlanjut ke Bu Yang terlihat ketakutan saat melihat Jakyong dan mengingat kembali kejadian ketika Jakyong menemuinya, mengatakan kalau posisi Jinho sebagai pengganti pimpinan hanyalah sementara. Si pembokat yang melihat sikap Bu Yang melaporkannya kepada Soyun sehingga membuat Soyun semakin curiga terhadap Jakyong. Di rumahnya, Jinhee membaca artikel kalau dirinya telah mengundurkan diri dari jabatannya. Ia lalu mendapat telepon dari Jinho yang menyuruhnya untuk berhenti karena ia menyebabkan saham perusahaan turun drastis. Jinhee yang tak terima mendatangi Hisu dan menyalahkan Hisu atas kejadian tersebut. Namun di sana, Hisu berhasil membuat Jinhee shock ketika ia memarahi Jinhee dan berpura-pura kalau dirinya sedang berakting. Ketika berada di dalam mobil, Hisu terlihat menegur sopirnya karena Jakyong berkata kalau ia menemukan alamat rumah Ibu Jiwon dari sopir Hisu. Namun ternyata Pak Sopir tidak pernah memberitahu Jakyong. Di sisi lain, Suyuk sedang mencari alamat Yuyeon dan mendapati hanya adiknya yang berada di rumah. Adiknya berkata kalau Yuyeon bekerja di perusahaan bagus di Amerika. Lalu Suyuk yang mengetahui kondisi Yuyeon memahami kenapa Yuyeon berbohong kepada adiknya dan hanya mengiyakan perkataan adik Yuyeon. Scene berlanjut ke Hisu yang mendatangi pameran yang diselenggarakannya. Di situ Jakyong dan Jiyong juga ikut hadir. Ketika Hisu menyapa Ibu Jiwon, Hisu terlihat heran karena tiba-tiba Ibu Jiwon bersikap baik kepadanya. Sementara itu, Jakyong terlihat sedang menggoda Jiyong yang sempat terlihat oleh Soyun. Dan saat Hisu sedang kukurilingan mencari Jiyong, ternyata Jiyong malah sedang asik sedot-sedotan dengan Jakyong di tempat lain. Aduh, gak nyangka ya Jiyong yang lemah lembut terhadap istrinya ternyata begitu ya Cingu.
Cerita berpindah ke Soyun yang Cirembai melihat lukisan dengan makna yang menggambarkan tentang hidupnya. Lalu Shin memperlihatkan Hisu yang juga melihat lukisan itu menelpon Suyuk memberitahunya tentang keberadaan Yuyon dan menyuruh Suyuk untuk mengikuti kata hatinya. Suyuk yang mendengar kabar tersebut segera pergi ke tempat Yuyon bekerja, menunggu Yuyon datang, dan akhirnya setelah menunggu lama, Yuyon datang ke tempat kerjanya, namun sayang Suyuk terlihat diacuhkan olehnya. Kemudian Suyuk yang kekeh ingin berbicara dengan Yuyon menunggunya hingga Yuyon selesai bekerja. Mereka akhirnya terlihat berbincang, di mana saat itu Suyuk memujuk Yuyon agar ia bekerja lagi di Cadenza dan berkata kalau dirinya sudah izin kepada Soyun untuk membawanya kembali. Shin berpindah ke Jakyong yang sedang memotret Jiyong dan Hajun ketika sedang berenang, dan mereka terlihat seperti keluarga yang bahagia. Ketika Hisu melihat mereka semua, Hisu semakin yakin dengan keputusannya untuk memecat Jakyong dan menyuruhnya pergi, berkata kalau ia tidak nyaman dengan kedekatan Jakyong dengan Hajun. Lalu karena perasaannya yang tidak karuan setelah melihat mereka di kolam renang, Hisu berbicara tentang ibu kandung Hajun kepada Jiyong. Ia menanyakan bagaimana mereka dulu bertemu, yang kemudian Jiyong menjawab kalau ibu Hajun adalah guru berkuda Jiyong. Kemudian saat Hisu berkata kalau ia memecat Jakyong, Jiyong tiba-tiba terlihat marah kepada Hisu dan membuat Hisu ngajenghok dengan sikapnya tersebut. Sementara itu, Jakyong menelpon Soyun memberitahunya kalau ia akan berhenti dan mengirim pesan kepada Jiyong memberitahunya kalau Hisu menyuruhnya berhenti. Cerita berlanjut ke Yuyon yang akhirnya setuju untuk bekerja kembali di Cadenza. Mereka lalu pergi ke Cadenza bersama, di mana saat sudah berada di sana, Yuyon meminta agar mulai saat ini Suyuk jangan menyapanya karena ia berpikir kalau dunia mereka sangat berbeda. Suyuk lalu pergi menemui Buyang berkata kalau ia telah membawa kembali Yuyon ke rumah itu, meminta Buyang agar jangan mengganggunya dan mengancam Buyang dengan mengatakan ia tak akan bertunangan dengan Arim jika Buyang menyakiti Yuyon. Di rumahnya, Hajun yang mendengar Jakyong dipecat oleh Hisu marah kepada Hisu dan mengatakan kalau Jakyong telah menyelamatkannya ketika ia hampir terjatuh saat berkuda. Hisu yang mendengar itu pergi ke tempat latihan berkuda Hajun, melihat rekaman CCTV saat kejadian tersebut dan mengingat kembali kejadian janggal yang terjadi selama ini. Hisu pun pulang ke rumahnya menemui Jakyong dan melarang Jakyong untuk pergi. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan episode selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gumawo, bye!